Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menceritakan perjalanannya, yang artinya dalam sebuah riwayat yang panjang, lalu Jibril berangkat bersamaku sampai ke tempat serombongan pria yang besar-besar perutnya seperti layaknya perut onta terbesar. Mereka saling berebut menganut cara yang diperbuat oleh keluarga Fir'aun. Dan keluarga Fir'aun pun mendorong mereka masuk ke neraka bersama. Di pagi dan sore hari datang bagaikan onta-onta kehausan yang dipekikkan supaya lebih segera berjalan, atau bagai yang kelaparan mencari makan. Mereka mendorong batu dan pohon tanpa mendengar dan memikir. Dalam suatu hadis yang lain juga disebutkan, riba itu mengandung 70 pintu kejahatan. Sedangkan yang terkecil yaitu misalnya seorang lelaki menggagahi ibunya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, bagian harta riba menurut Allah, yaitu dosanya lebih besar daripada 33 kali berbuat zina yang dilakukan pria di masa Islam. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, harta riba 1 dirham yang disantap oleh seseorang yang tahu bahwa pasti itu uang riba, dosanya lebih besar dibanding dengan berzina 36 kali. Terdapat dalam Hayatul Qulub. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya ketika seseorang menjual uang 1 dirham dengan 2 dirham atau 1 dinar dengan 2 dinar, maka itulah yang disebut riba. Sekalipun ia berasalan itu dan ini, sekalipun ia beralasan ini dan itu, bahkan ia berarti menipu Allah Subhanahu wa taala serta menghina ayat-ayatnya. Tercantum dalam Firdaus Akbar. Abu Rafi radhiyallahu an berkata, aku menjual benggel atau gelang kaki dari perak kepada Abu Bakar, lalu benggel tersebut ditimbang dengan uang dirhamnya. Benggel di telapak kanan dan dirham di tangan kiri. Hasilnya benggel lebih berat daripada dirhamnya. Kemudian Abu Bakar memotong kelebihan yang ada pada benggel tersebut. Dan aku pun segera berkata, selebihnya buat Anda ya Khalifah. Tetapi beliau menjawab, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang melebihkan dan yang merengek minta dilebihi. Dalam hal jual beli, tempat kedua orang tersebut adalah di neraka. Tercantum dalam kitab Mau'idah. Dijelaskan oleh setengah ulama mengenai perbedaan antara jual beli di satu pihak dan riba di lain pihak. Ketika seseorang menjual kain misalnya seharga 20 dirham dan umumnya berharga 10 dirham, maka sesuai kain tersebut bernilai 20 dirham. Bila di antara kedua pihak sudah saling merelakan, maksudnya si penjual dan si pembeli sudah ijab kabul dalam hal jual beli. Jadi tidak bisa pihak penjual dianggap memungut sesuatu tanpa ganti. Berbeda dengan orang yang menjual uang bernilai 10 dirham dengan 20 dirham, karena yang demikian ini berarti ia telah memungut tambahan atau riba tanpa gantinya. Dan mengenai pengeluaran waktu, seperti layaknya pinjam meminjam, tidak boleh dianggap sebagai gantinya, sebab pengeluaran waktu bukan nilai uang yang dijadikan sebagai pengganti 10 dirham tersebut. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara jual beli di satu pihak dan riba di lain pihak. Tercantum dalam Hayatul Qulub. Faktor penyebab riba haram. Ada beberapa hal yang menyebabkan riba diharamkan, yaitu 1. Karena riba menentukan adanya pemungutan harta lain orang tanpa ganti rugi. Sebab orang yang menjual uang 1 dirham dengan 2 dirham, kontan ataupun hutang, berarti ia telah terbukti adanya 1 tambahan 1 dirham tanpa ganti. Maka yang demikian adalah haram. 2. Karena riba mengakibatkan masyarakat menjadi malas, enggan berusaha dengan jual beli, dan pemilik uanglah yang semakin empuk hidupnya, mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang yang melarat tanpa susah payah, dan terhentilah manfaat perniagaan bagi umat manusia, sekaligus lenyap pula jalan atau usaha mencari keuntungan. 3. Karena riba dapat menyebabkan terhentinya kebaikan di antara masyarakat dalam hal hutang piutang, maka dengan adanya larangan riba, jiwa manusia pulih jadi membaik dengan pinjam meminjam uang, pengembalian yang sama tanpa bunga. Hal itu dilakukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Larangan riba ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak semua orang harus tahu pasti tentang rincian hikmah atau rahasia ditetapkannya hukum syariat tersebut.
maka larangan riba adalah sudah pasti, sekalipun orang tidak tahu pasti tentang hikmah yang tersimpan di dalam larangan tersebut. Dan hal ini adalah penjelasan bahwa nas dapat menghapus kias, sebab hukum Allah Subhanahu wa taala halal dan haram menjadi dalil atas batalnya kias ulama, tercantum dalam Hayatul Qulub. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kalian janganlah menjual emas dengan emas, uang kertas dengan sesamanya, beras atau gandum dengan sesamanya, buah-buahan dengan sesamanya, dan garam dengan sesamanya, kecuali dengan takaran dan berat timbangan yang sama pula, juga ijab kabul dengan satu waktu. Tapi juallah emas dengan uang kertas atau sebaliknya, beras dengan jagung, buah-buahan dengan garam dalam satu waktu, atau sekali saja. Dan tentang kelebihan diatur menurut kehendak kalian. Sebab kelebihan di sini bukan berarti riba dan persamaan jenis sudah tiada, maka camkan dan pelihara baik-baik, jangan dilengahkan. Dan nas tentang larangan riba, bahwasanya ukuran atau timbangan, gunakanlah timbanganku selamanya, maksudnya jika itu memang benar. Gandum misalnya dengan gandum kasar dan korma. Dan hukum haramnya riba juga atas dasar timbangan, maka gunakanlah timbanganku selamanya. Misalnya, untuk emas dan perak, sekalipun menyalahi adat yang berlaku. Sebab nas adalah pasti yang mengalahkan hukum adat, tidak sebaliknya hukum adat yang tidak sebaliknya yang kuat dikalahkan oleh hukum adat. Lain halnya jika ada sesuatu atau masalah yang tidak disebut oleh hukum, maka dapatlah dihukumi dengan adat. Misalnya, selain 6 tersebut yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas, yakni kalian jangan menjual emas dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya alasan syara' untuk menghindari riba kalau dibolehkan oleh setengah ulama, namun ulama yang lebih kuat dan lebih besar pendukungnya justru memakruhkannya. Sebagaimana gambaran demikian. Gambarannya seperti demikian. Seseorang meminjam uang 10 dirham kepada kawannya atau orang lain, lalu pengembaliannya menjadi 10 dirham plus setengah dirham dalam tempo 1 bulan. Umpama seseorang menjual kain harga 10 dirham kepada orang lain, maka kain diserahkan dan ia memperoleh uang 10 dirham. Di tempat itu ia berkata, kujual kain ini seharga 10 setengah dirham. Lalu dibeli oleh orang lain seharga itu, pembayaran tempo 1 bulan. Hukum riba dalam fragmen ini terhapus. Namun pilihlah yang paling utama, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk alasan yang dibuat-buat akal licik. Sebab at-taqwa khairum minal fatwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada fatwa. Atau pihak pertama meminjamkan kain seharga 12 dirham kepada pihak kedua, atau yang dihutangi dalam tempo tertentu. Lalu pihak kedua menjualnya kepada orang lain seharga 10 dirham. Kemudian dijual oleh orang lain tersebut kepada pihak pertama yang meminjami seharga 10 dirham, juga sambil berkata, berikanlah uang 10 dirham ini kepada pihak kedua yang terhutang, yang menjual kain kepadaku. Berarti pihak kedua ini punya tanggungan hutang sebanyak 12 dirham yang harus ia kembalikannya. Dan tambahan 2 dirham dalam fragmen ini tidak dianggap riba. Akan tetapi bagi orang mukmin, sekali lagi, sebaiknya perbuatan membuat-buat alasan yang demikian ini tidak perlu terjadi. Sebab tiada dasar syara'. Semua itu diusahakan demi keselamatan kita dan dari siksa kelak di akhirat. Dan rincian mengenai riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya banyak diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Pelajarilah olehmu pokok kutipan dari salinan bahasa Arab ini, dan berdoalah bagi kami dengan materi doa yang baik-baik, agar Anda mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dengan tetap berpegang teguh pada sunnahnya. Dan Anda jangan meragukan nikmat karunia Allah yang sangat berharga, yang tetap diberikan kepada hamba-hambanya sekalipun bergelimangan dosa, sampai Anda meraih keuntungan besar dan kekal. Camkan dan perhatikan dengan cermat apa yang disajikan bagi Anda dengan perhatian dan pengamatan ilmiah. Semoga kita semua dihindarkan juga dari segala bentuk yang berbau dengan riba, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.